Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Cool Online bersama dengan GBI Rayon 17. Saya percaya malam hari ini kita akan diberkati lewat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita mau bersama-sama bersukacita. Karena dalam Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oleh sebab itu malam hari ini mari bersama-sama kita mau bersukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Biar sukacita itu ada dalam hidup kita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Biar sukacita itu genap buat hidup kami Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus akan memberikan kekuatan bagi kami. Kami
Kami percaya lewat sukacita malam hari ini yang akan terus memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Abah. Kami siap menyembah Engkau malam hari ini. Terus berkarya dalam hidup kami. Terus berkarya dalam ibadah kami malam ini. Terima kasih Abah. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap menyembah Engkau. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak
kasih itu terus mengalir malam hari ini. Mengalir memenuhi setiap kami yang rindu akan Engkau lebih lagi Tuhan. Bahwa kami umat-umat-Mu terus menyembah kepadamu. Mempunyai rasa haus akan Tuhan. Untuk kami terus bersama dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau lihat kerinduan kami malam ini Bapa. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Penuhi hati kami malam ini dengan kasih-Mu. Sebab kasih-Mu, sebab sukacita-Mu yang memampukan kami sampai hari ini. Terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami mau katakan malam ini, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah buat kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat pujian-pujian penyembahan. Dan saat malam hari ini kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami sudah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau urapi kami semua, urapi hamba-Mu, biarlah firman Tuhan ini yang akan hamba-Mu sampaikan, biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami semua. Hamba serahkan dari awal hingga akhirnya, dan saatnya Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan pada malam hari ini saya akan mengambil tema dengan suatu firman Tuhan, di mana saya akan mengambil tema adalah bertumbuh bersama di dalam komunitas kul kita. Karena malam hari ini adalah konteksnya adalah ibadah kul online.
Dan tentu saja kita semua harus bertumbuh bersama-sama di mana Tuhan sudah percayakan kita di dalam komunitas kul kita masing-masing. Mari kita melihat di satu ayat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita pada malam hari ini. Kita melihat di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang bertumbuh bersama, bagaimana kita melihat di sini bahwa ternyata penting sekali yang namanya kesatuan. Bertumbuh berbicara tentang kehidupan, di mana bersama-sama, di mana kita harus bertumbuh bersama-sama dan sudah terikat bersama-sama, sudah diikat bersama-sama supaya kita bisa dapat bertumbuh bersama-sama. Di dalam bertumbuh di sini tentu ada kesatuan hati, tentu ada suatu kebersamaan. Bertumbuh bersama di sini tentu ada suatu dikatakan ada suatu kesatuan di dalam kehidupan kita sebagai satu anggota tubuh Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 hal bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang pertama yang harus kita perhatikan, yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita adalah kita harus saling mengasihi. Kita tahu bulan Februari ini adalah banyak orang dunia berkata bulan kasih sayang. Tetapi saya mau sampaikan bagaimana hari kasih sayang ini, bagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan buat orang yang percaya, bagaimana kita harus mengambil contoh teladan yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus dia boleh dikatakan memiliki kasih agape, kasih yang rela berkorban bagi siapapun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam komunitas kul kita, yang pertama kita harus punya yang namanya saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Di dalam firman Tuhan di Matius bagaimana dikatakan, bagaimana hukum yang pertama dan yang paling utama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan hukum yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya Tuhan yang harus lebih utama kita kasihi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dan hukum yang kedua yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berbicara tentang mengasihi, kalau saya mau sampaikan di dalam konteks ibadah kul, kelompok kul, tentu bagaimana di dalam kelompok kul kita itu harus saling mengasihi. Di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana kita ini harus ada kerendahan hati. Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dia harus memiliki kerendahan hati, dia memiliki kelemah lembutan, dan dia harus memiliki kesabaran. Kenapa orang kalau dia memiliki kasih, mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri, kalau dia punya kerendahan hati, saya percaya dan yakin segala apapun dimanapun Tuhan tempatkan, apalagi Bapak Ibu Saudara ditempatkan di kul dimanapun, dan kita harus tahu dan yakin bahwa Tuhan tempatkan kita di kelompok kul, di komunitas kul itu tentu kita berada di sekitar orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda. Tentu suatu waktu kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang kadangkala tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi saya mau katakan bahwa di komunitas kul itu adalah keluarga kita yang kedua. Karena kita berada di sekeliling orang-orang yang
berbeda dengan pandangan kita. Tetapi saya mau katakan, kalau kita memiliki roh kerendahan hati, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah tempatkan kita di situ. Karena Tuhan mau supaya kita akan diproses, supaya kita bertumbuh dewasa. Kenapa diproses? Karena saya mau katakan, kita berada di sekelompok orang-orang yang kadang-kala tidak sepaham dengan kita. Apapun yang kita alami, kalau orang yang rendah hati, saya percaya dia selalu akan jadi berkat bagi lingkungan, kelompok, komunitas dia berada. Dan tentu yang kedua, bagaimana supaya dia harus saling mengasihi. Seperti Yesus juga mengasihi saudara dan saya, tentu kita harus memiliki kelemah lembutan. Di Matius pasal 5, bagaimana Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Bagaimana dikatakan mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Bagaimana dikatakan juga Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, mereka yang punya bumi. Artinya di sini bagaimana kita harus menempatkan posisi hidup kita di sekeliling orang-orang yang kadangkala tidak sepaham dengan kita. Kenapa? Supaya mereka melihat hidup kita ini. Mereka melihat Yesus lewat pribadi kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi keadaan apapun. Kalau kita dengan memperkatakan kata-kata seperti Alkitab katakan, perkatakanlah seperti engkau memperkatakan firman Tuhan. Supaya orang lain melihat hidup kita ini. Bagaimana kita bisa memperkatakan kata-kata yang menjadi berkat. Tentu saja yang ketiga adalah kita harus berada di sekeliling komunitas kul kita harus sabar. Sabar dalam hal apa? Tentu dalam situasi apapun yang kita hadapi. Saya mau katakan bahwa kalau kita sabar, percayalah kita akan bertumbuh bersama-sama mencapai suatu kedewasaan. Dewasa dalam hal apa, Bapak Ibu? Dewasa dalam hal kita mengambil tindakan. Apapun yang kita hadapi, kita harus bisa mengerem. Apapun yang mungkin kita mau hadapi, kita ambil tindakan, maka Tuhan kasih hikmat kepada kita. Dewasa dalam hal apa? Berpikir. Kita harus berpikir yang dewasa. Menghadapi situasi keadaan hari-hari ini, kita harus berpikir yang dewasa. Apalagi kita harus berpikir dengan berkata-kata. Kata-kata kita cepat kita rem. Kalau kita menjadi orang yang dewasa, kita bagaimana memperkatakan, kita percaya kata-kata itu akan menjadi berkat. Bahkan firman Tuhan katakan, biarlah kita menjadi berkat khususnya kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang pertama ini, mari kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kita berbeda-beda latar belakang karakter kita. Tapi kalau Tuhan sudah tempatkan kita dimanapun kita berkul, mari kita jangan pergi tinggalkan persoalan. Justru mari kita selalu membawa kedamaian, membawa suatu hal yang positif. Supaya kita bisa mempengaruhi orang, membawa kepada Kristus menjadi orang yang dewasa dan yang sempurna di dalam Tuhan. Dan saya percaya itu yang harus kita miliki, yaitu kita harus saling mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Dan hal yang kedua yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki kesatuan hati. Hal yang pertama, kita harus memiliki kesatuan hati. Mari kita buka Efesus 4 ayat 3 dan 6. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu kebaptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu, kita melihat firman Tuhan ini dikatakan kita ini harus punya kesatuan hati. Kita satu Bapa, satu kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita satu baptisan, satu roh. Artinya di sini Tuhan sudah
memanggil kita semua menjadi satu tubuh, satu jiwa, dan satu roh. Artinya mari kita sebagai satu keluarga Tuhan, mari kita harus sama-sama saling merasakan. Apalagi kalau kita berada di satu komunitas school dengan memiliki karakter sudut pandang yang berbeda. Tentu bagaimana kita harus percaya bahwa kita ini sudah dipersatukan oleh Tuhan. Kita sudah dijadikan oleh Tuhan sehati dan sejiwa. Sebagaimana yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, di mana kita adalah satu tubuh. Kalau Bapak Ibu melihat di Kisah Para Rasul, pasal yang keempat ayat 32, di mana dikatakan di situ mereka itu sehati sejiwa. Jemaat mula-mula mereka itu sehati sejiwa. Artinya mereka itu bersama-sama. Kalau mereka melihat satu kelompok teman mereka, keluarga satu itu diberkati oleh Tuhan, tentu mereka akan merasa bersuka cita. Mereka saling mendorong, saling menguatkan. Dan kalau mereka melihat di satu kelompok itu, seumpamanya kelompok komunitas school, ada satu keluarga yang sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, mereka saling menopang, saling menguatkan, saling menasihati, saling menguatkan. Kenapa? Karena satu tubuh Kristus. Ibaratnya bagaimana tubuh kita ini memiliki kepala, memiliki kaki, memiliki tangan. Kalau seumpamanya contoh tangan kita kepotong, tentu bagaimana mengalami luka. Tentu bukan hanya jari aja yang sakit, tapi seluruh tubuh ini akan merasa kesakitan. Begitu juga dengan kita di komunitas school kita. Kita juga saling merasakan. Nah, saya percaya kalau kita selalu memiliki satu tubuh, satu jiwa, sehati sejiwa, percayalah. Firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-33, di mana rasul-rasul itu mereka bersaksi dengan luar biasa, dengan semangat, menyampaikan bagaimana kesaksian tentang Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan bahkan pada ayat yang ke-34, yang dikatakan mereka semua tidak mengalami kekurangan. Kenapa? Karena mereka ada kesatuan hati. Mereka ada kebersamaan. Mereka saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di mana kita harus bertumbuh bersama-sama. Tentu semuanya harus saling merasakan satu dengan yang lain. Dan saya percaya dan yakin bahwa bertumbuh bersama, tentu saja yang poin pertama kita harus saling mengasihi. Poin yang kedua, mari kita selalu ada kesatuan hati. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Artinya saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Kita harus memiliki karakter Kristus dan benar-benar akan bertumbuh dewasa dan berbuah yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu poin kedua. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tanamkan supaya kita dapat bertumbuh bersama. Poin yang ketiga adalah mari kita memiliki karunia masing-masing. Mengapa karunia roh ini tidak main-main? Karena karunia ini berbicara tentang kemampuan khusus yang Tuhan percayakan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan tentu saja ini bisa menjadi alatnya untuk amanat agung, untuk menolong buat mereka yang belum percaya pada Tuhan. Mungkin di komunitas school kita, masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda. Tetapi saya percaya itu yang harus kita kembangkan bersama-sama. Supaya kita percaya mungkin ada satu keluarga kul kita, orang tua atau saudara, teman sahabat yang belum percaya pada Tuhan. Mungkin mereka mengalami pergumulan masalah. Mungkin ada anggota kul kita punya karunia. Kita harus kembangkan itu. Dan saya percaya mereka akan disembuhkan. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu menjadi penolong, penyembuh, dan selalu menjadi sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata di 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dan 11 dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ini yang harus kita kembangkan di dalam pelayanan kita, di mana Tuhan percayakan di dalam komunitas Cool yang Tuhan percayakan kita, di mana Tuhan tempatkan. Dan saya percaya dan yakin Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua yang sudah percaya pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan karunia-karunia yang sesuai dengan yang Tuhan tahu di dalam isi kita masing-masing. Yang penting kita benar-benar selalu intim dengan Tuhan. Selalu ada pujian penyembahan, doa pujian penyembahan. Selalu rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan selalu tetap hidup di dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi bertumbuh bersama-sama. Jadi mari kita mulai kembangkan yang namanya saling mengasihi. Di antara satu dengan yang lain, walaupun berbeda latar belakang, berbeda pandangan, berbeda karakter, kita harus saling mengasihi. Jangan kita memiliki kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura kelihatan baik. Makanya Yesus memarahin orang Farisi. Waktu Yesus berkata kepada orang Farisi bagaimana mereka tidak percaya dengan kasih itu. Makanya Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya Tuhan yang harus jadikan nomor satu dalam hidupmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Apapun yang engkau alami dengan teman sekelompokmu, engkau selalu memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati, dia adalah orang yang suka mengampuni. Dia tidak melihat kesalahan orang lain, dia tidak dendam, dia tidak simpan kesalahan orang lain, tetapi dia secepatnya selesaikan semuanya itu dan dia serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya dia akan mengalami kedamaian, dia akan mengalami hidup yang penuh dengan sukacita karena ada Roh Kudus yang selalu tinggal dalam hidup dia. Dan tentu saja yang kedua, mari kita selalu memiliki kesatuan hati dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Dan saya percaya dan yakin karena kita satu Tuhan, satu baptisan, satu pengajaran firman Tuhan, dan juga kita satu baptisan. Nah, saya percaya di mana ada kesatuan, maka disitulah berkat Tuhan akan Tuhan berikan dalam keluarga kita. Dan tentu saja yang terakhir, kita juga harus kembangkan karunia-karunia kita, karena kita semua Tuhan sudah berikan suatu kemampuan khusus. Karena itu kita harus kembangkan itu di dalam komunitas Cool kita. Dan saya percaya kita semua akan dipakai Tuhan. Kita akan bertumbuh bersama-sama dan terus mencapai suatu kedewasaan rohani. Dan kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Biarlah kita tetap semangat di dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang pada kali kedua. Dan dia mendapati kita adalah hamba-hamba Tuhan yang selalu setia dan taat melayani Tuhan, mengiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini dengan tema kami akan bertumbuh bersama-sama. Dan kami tahu Tuhan, tentu segala apapun tentu ada proses. Tetapi kami percaya kalau kami selalu tanamkan roh kerendahan hati, selalu dengan kelemah lembutan, selalu sabar hadapi dengan segala sesuatu. Kami percaya kami akan terus semakin naik-naik, akan bertumbuh bersama-sama, mencapai suatu kedewasaan penuh, selalu tetap seperti yang Kristus mau. Dan kami tahu kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati kami semua, Cool dimanapun berada. Dan biarlah Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara semua. Kita sudah selesai mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberi.
Saya percaya apa yang saudara tabur pasti akan menuai. Persembahan ini ada 3 cara yang harus kita berikan. Cara yang pertama, kita akan memberikan persembahan lewat nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu, atau melalui QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu di amplop dan membawa ke GBI Malahayati. Ya, saya percaya pemberian Bapak Ibu Tuhan pasti memberkati. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saatnya Tuhan kami mau menabur. Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang akan menabur. Biarlah Tuhan Engkau berkati segala apa yang kami beri. Dan Tuhan Engkau terus melihat pemberian kami. Biarlah ini yang terbaik yang akan kami beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah Cool Online pada malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah diberkati lewat ibadah Cool Online pada malam hari ini. Tuhan, Engkau terus pakai kami semua menjadi murid-murid yang selalu terus bertumbuh dewasa, mencapai suatu kedewasaan penuh sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan biarlah Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah Cool Online pada malam hari ini. Dan saatnya Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan menerima berkat. Dan mari kita akan angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua dilindungi, dijaga, diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Amin.